Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo sahabat 153. Kali ini KPPN Tanjung Redep hadir dengan program baru yaitu podcast Abi Umi. Ayo bincang seputar pembiayaan Umi. Sebelumnya kita kenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Gusti Hasbullah, Kepala KPPN Tanjung Redep, yang akan memandu podcast Abi Umi ini. Episode perdana kita tentu saja saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh salah satu penyalur pembiayaan Umi yang ada di Kabupaten Berau, yaitu Bapak Ade. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Bapak. Nah, episode kali ini akan memperkenalkan pembiayaan ultra mikro kepada sahabat 153. Sebelum itu mari kita simak bersama video berikut ini. Belum tahu. Belum pernah. Nah, tadi telah kita saksikan video bersama tentang pengetahuan masyarakat terkait Umi. Ternyata mayoritas menjawab tidak tahu. Artinya informasi mengenai pembiayaan ultramikro ini harus diperluas lagi. Maka daripada itu episode kali ini kita akan kupas tuntas seputar pembiayaan ultramikro bersama Pak Ade dari Pegadaian Tanjung Redep. Halo Pak Ade. Halo Pak Gusti. Jadi salah satu program pembiayaan pemerintah itu adalah namanya program pembiayaan ultramikro. Pembiayaan ini disalurkan oleh PT Pegadaian untuk wilayah Kabupaten Berau. Kira-kira sebetulnya apa sih pembiayaan ultramikro itu, Pak? Baik Pak Gusti. Terima kasih sudah diundang di sini Pak Gusti. Ya. Jadi pembiayaan ultramikro itu pada pertengahan tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunjuk koordinatornya yaitu Badan Layanan Umum dan Pusat Investasi Pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga penyalur yang dapat dijadikan penyalur pembiayaan ultramikro. Dan dalam hal ini Pegadaian ditunjuk sebagai salah satu penyalur dari pembiayaan ultramikro yang diberikan kepada para pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha baru dengan skala ultramikro agar terbebas nih Pak dari terjeratnya ke rentenir dan pinjaman-pinjaman yang tidak jelas. Maka dari itu itulah pembiayaan ultramikro yang akhirnya kita salurkan bersama. Seperti itu Pak Gusti. Tujuan dari pembiayaan Umi ini apa ya Pak? Baik Pak Gusti. Jadi tujuan dari pembiayaan Umi ini adalah menyediakan pembiayaan yang murah, aman, cepat dan sesuai peruntukannya kepada para pelaku usaha UMKM, sehingga tidak pelaku usaha ini tidak mendapatkan pinjaman yang tidak jelas dari pihak-pihak luar, dan juga meningkatkan daya saing supaya pelaku usaha ini dapat modal yang tepat untuk mengembangkan usaha mereka. Itu Pak tujuan dari pembiayaan ini. Wah, ternyata pemerintah telah memberi kemudahan ya bagi para pelaku usaha mikro agar bisa mendapatkan bantuan sebagai modal
pengembangan usaha. Siapakah yang berhak ya menerima pembiayaan UMI ini? Dan kira-kira apa syarat yang harus dipenuhi, Pak? Pemerintah sangat memperhatikan para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha baru. Jadi pelaku atau penerima pembiayaan UMI ini kita akan sebut debitur UMI. Debitur UMI ini persyaratannya adalah harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan. Warga negara Indonesia tentunya memiliki berkas administrasi yang lengkap dan cukup untuk pengajuan mendapatkan pembiayaan UMI ini. Lalu yang paling penting adalah debitur UMI ini belum pernah Pak mendapatkan program pembiayaan dari pemerintah seperti kredit usaha rakyat dan program lainnya. Itu dia Pak persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini. Pelaku usaha ini mengikuti program juga Pak ya? Kira-kira bagaimana Pak program yang oleh pemerintah? Jadi begini Pak Gusti, para pelaku usaha ini akan diberikan pembiayaan maksimal 20 juta. Nah, untuk di Pegadaian ini ada 2 produk nih Pak yang terkait dengan ultramikro. Tentunya dengan perbedaan agunan jaminan, tetapi maksimal pembiayaan yang bisa kita berikan adalah 20 juta rupiah. Untuk pembiayaan UMI ini disalurkan oleh siapa Pak? Jadi begini Pak Gusti, untuk pembiayaan ultramikro ini disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah melalui lembaga keuangan bukan bank. Ya, salah satunya adalah PT Pegadaian. Kenapa PT Pegadaian? Karena PT Pegadaian itu dianggap oleh Kementerian Keuangan merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam menyalurkan pembiayaan dan juga berkinerja baik dan sehat keuangannya. Maka dari itu PT Pegadaian ditunjuk menjadi salah satu penyalur dari ultramikro ini. Dan di Kabupaten Berau sendiri hanya PT Pegadaian nih yang menyalurkan ultramikro itu sendiri Pak. Pak Ade, kira-kira bagaimana UMI ini disalurkan di Kabupaten Berau? Jadi penyaluran UMI ini ada 2 pola Pak. Yang pertama adalah pola langsung dan yang kedua pola tidak langsung. Pola langsung adalah penyalur langsung menyalurkan pembiayaannya kepada debitur secara perorangan. Kalau pola tidak langsung melalui mekanisme lainnya lagi. Nah, khusus untuk PT Pegadaian kita salurkan dengan pola langsung nih. Jadi dari PT Pegadaian langsung secara perseorangan kepada debitur UMI. Begitu Pak. Kira-kira untuk keuntungan dari penerima atau debitur untuk UMKM ini kira-kira keuntungannya apa Pak bagi mereka kalau mengikuti program UMI ini? Nah, keuntungan yang didapat Pak dari debitur UMI ini yang pertama jelas pembiayaan yang bisa dijadikan modal yang mana dapat menunjang usaha si debitur. Yang kedua, secara berkala PT Pegadaian melakukan pendampingan Pak kepada debitur-debitur yang sudah kami salurkan pembiayaan UMI-nya. Nah, pendampingan tersebut tidak hanya kunjungan ke lokasi usaha, tetapi juga secara berkala kami undang untuk ikuti pelatihan usaha, baik itu pemberian motivasi maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang diharapkan dapat menunjang peningkatan usaha dari debitur tersebut. Itu keuntungannya Pak. Wah, ternyata programnya bagus sekali ya. Para debitur ini selain mendapatkan pembiayaan, kemudian mendapatkan pembinaan dan pelatihan, ya daripada pinjam di luar yang nggak jelas, lebih enak melalui pembiayaan UMI ya Pak ya. Betul banget Pak Gusti. Jadi pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian diharapkan tepat sasaran dan juga berkesinambungan dalam proses monitoringnya, sehingga kita turut serta dalam membangun usaha para debitur UMI juga. Kalau skema pembiayaan ultramikro di Pegadaian sendiri itu bagaimana Pak?
Jadi skema pembiayaan di Pegadaian untuk program UMI ini Pak, itu ada 2 produk utama yang kami jalankan. Yang pertama adalah pembiayaan UMI dengan basis agunan perhiasan, dan yang kedua pembiayaan UMI dengan basis agunan BPKB kendaraan. Maka dari itu ada 2 produk yang dapat kita berikan kepada masyarakat atau pengusaha debitur UMI ini. Nah, skema awalnya mekanismenya tentu modal yang diberikan dari pemerintah itu diteruskan oleh Pegadaian untuk disalurkan kepada debitur UMI. Ada 2 produk namanya Kreasi Ultramikro untuk yang jaminan BPKB dan Kredit Cepat Aman untuk yang produk dengan jaminan perhiasan. Itu skema yang disalurkan oleh Pegadaian Pak. Untuk pembiayaan ultramikro di Pegadaian ini ada bermacam-macam ya Pak ya? Gimana Pak? Betul Pak, jadi ada 2 macam. Kalau di daerah tersebut ada Pegadaian Syariah malah 3 macam Pak. Tapi karena di Kabupaten Berau ini adalah Pegadaian konvensional, maka ada 2 produk atau program yang pembiayaan ultramikro tersebut, yaitu Kreasi Ultramikro tadi dengan BPKB sebagai jaminan dan Kredit Cepat Aman dengan jaminan perhiasan atau emas. Jadi ada 2 yang disalurkan oleh Pegadaian untuk di Kabupaten Berau ini. Jadi untuk perbedaan antara pembiayaan ultramikro dengan KUR itu apa Pak? Nah, perbedaan pembiayaan ultramikro dengan kredit usaha rakyat, kayaknya saya lebih ke persamaan dulu nih Pak. Persamaannya yaitu sama-sama program pemerintah, tapi perbedaannya adalah apabila kredit usaha rakyat itu program pemerintah dengan jaminan aset usahanya dari si debitur UMI. Kalau ultramikro, usaha itu merupakan persyaratan untuk mendapatkan, namun ditambahkan oleh agunan jaminan berupa kendaraan, BPKB kendaraan atau perhiasan. Jadi perbedaannya lebih di jaminannya sih Pak. Kalau KUR aset usahanya, kalau UMI itu ada agunan tambahan sebagai penambah nilai pemberian pembiayaan ultramikronya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama ya UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Baik, sahabat 153, UMKM merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di negeri kita. Oleh karena itu, pemerintah wajib melindungi usaha mikro kecil ini agar mampu dia bertahan masa pandemi ini. Dan pada saat pandemi terjadi, maka pemerintah mengeluarkan program PEN yang namanya seperti BPOM, kemudian subsidi bunga KUR dan non-KUR dari seluruh pelaku UMKM, dan mereka itu berada di piramida paling bawah. Sekaligus juga mereka kesulitan ya untuk mengakses pembiayaan ini. Maka dengan inisiatif ini penting kita memberikan dukungan yang cepat untuk investasi kepada UMKM. BLU pemerintah hadir untuk memberikan bantuan usaha mikro kepada UMKM. Usaha mikro UMKM untuk bangkit di masa pandemi. Tidak hanya melalui program usaha mikro, tetapi usaha mikro ini juga cepat bisa dilaksanakan melalui PIP
juga memberikan program pelatihan, pendampingan bagi para debitur secara menyeluruh dan masif. Kalau menurut Pak Ade, kira-kira apakah program pembiayaan ini sangat cocok ya bagi masyarakat untuk menjadi usahawan baru pasca pandemi COVID-19 ini, Pak? Nah, menurut kami ini sangat cocok, Pak. Apalagi pembiayaan ultramikro ini menghadirkan skema sewa modal atau bunga yang murah yang terjangkau bagi para pelaku usaha atau para debitur UMI. Setelah pandemi, kita dihadapkan oleh kondisi di mana para pelaku usaha ini membangun dari awal lagi, dari keterpurukan setelah menghadapi pandemi. Dengan adanya program UMI ini, kita pasti yakin program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dari UMKM dan para pelaku usaha, akan cepat bangkit untuk bisa memberikan hasil yang baik dan meningkatkan usaha mereka setelah pandemi. Selama ini di Kabupaten Berau, Pak, untuk UMI ini kira-kira potensinya bagaimana, Pak? Nah, potensinya penyaluran UMI di Kabupaten Berau ini sangat besar, Pak, karena wilayah Kabupaten Berau yang sangat besar, mulai dari ujung wilayah di Talisayan sampai ke Labanan dan ke arah Kelai, itu membuat potensi usaha ini penyalurannya nanti harusnya sangat tinggi, karena potensi usahanya banyak, mulai dari destinasi wisata, para tambang yang tentunya menghasilkan para pendatang, akan meningkatkan gairah ekonomi usaha di Kabupaten Berau. Jadi potensinya di Kabupaten Berau ini luar biasa tinggi, Pak. Ada untuk debitur yang ada di Kabupaten Berau ini ya, kira-kira sampai sejauh mana ya, apakah mereka sudah naik kelas ataukah memang mereka masih stagnasi gitu kondisinya? Menurut Pak Ade gimana? Nah, untuk debitur-debitur yang sudah kita salurkan, Pak Gusti, alhamdulillah saat ini lebih dari 80% sudah bangkit dari pandemi dan bahkan sudah naik kelas. Nah, berkat juga usaha kita dalam memonitoring dan memberikan pendampingan nih kepada debitur tersebut pasca dari adanya pandemi kemarin, sehingga pendampingan yang kita berikan cukup memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi para pelaku usaha bagaimana mengelola supaya lebih kuat lagi dalam menghadapi hal-hal yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dan kali ini debitur UMI-nya alhamdulillah lebih dari 80%, Pak Gusti, sudah mulai menanjak, sudah mulai naik, sudah mulai meningkat untuk kualitas usahanya. Kemudian selanjutnya bagaimana komitmen Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank ya untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi untuk pendampingan yang berkelanjutan ya antara sektor usaha dan sektor keuangan, Pak. Baik, Pak. Pegadaian terus komitmen untuk memberikan penyaluran UMI yang tepat sasaran sesuai kebutuhan, dan tidak lupa kami terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan serta pelatihan kepada para debitur UMI agar mereka tetap terarah dan mendapatkan wawasan-wawasan baru dalam menghadapi dunia global ini, sehingga usaha mereka tidak stuck, usaha mereka bisa terus berkembang. Dan kami berharap dengan adanya kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Pegadaian ini juga bisa terus menopang usaha-usaha dari pembiayaan yang kita berikan kepada debitur-debitur UMI. Begitu, Pak, komitmen kami. Nah, sahabat 153, kalian tadi sudah mendengarkan kita mengupas tuntas tentang ultramikro, dan ternyata ini sangat menarik sekali. Banyak sekali keuntungan di dalamnya, dan sekarang kita tidak perlu lagi pusing kalau membuka usaha,
karena telah disediakan oleh pemerintah melalui program UMI ini. Kemudian untuk sahabat 153 jangan takut untuk mencoba, karena kalian nanti akan menjadi pionir di Kabupaten Berau ini dalam untuk mensukseskan usaha-usaha mikro ini. Sahabat 153, di sini kami KPPN Tanjung Redep dan PT Pegadaian berkolaborasi untuk membantu para UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Jangan dilupakan ya kesempatan ini untuk UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Kami siap untuk membantu kalian semua sehingga kalian nanti bisa menjalankan usaha ini dengan lancar ya, berkat adanya Pegadaian dan ada juga program-program yang sangat menarik. Nah, tentunya kami selalu berkolaborasi dengan PT Pegadaian. Pegadaian dan KPPN Tanjung Redep berkolaborasi dalam penginformasian pembiayaan ultramikro. Pemerintah membuka keran penyaluran pembiayaan melalui PT Pegadaian, dan PT Pegadaian siap untuk membantu pemerintah guna meningkatkan kualitas para pelaku usaha atau UMKM, tentunya dengan kolaborasi, monitoring dan evaluasi bersama KPPN Tanjung Redep. Mari para pelaku usaha jangan takut, jangan pernah ragu, lanjutkan terus perjuangan usaha kita, karena UMKM berjaya maka Indonesia akan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesediaannya menjadi narasumber pada podcast kami yang perdana ini. Semoga podcast ini memberikan manfaat ya kepada UMKM yang ada di Kabupaten Berau dan juga sahabat-sahabat 153 yang menonton acara ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar kami bisa berkembang. Terima kasih Pak Ade. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Berjaya, Indonesia sejahtera.